Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Minggu 26 Oktober 2025, saya akan menyampaikan tema yang pendek tentang Wahyu pasal 10 ayat 1-4. Judulnya Malaikat yang turun dari surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malaikat yang turun dari surga ini menunjuk kepada satu pemberitaan, satu keputusan yang aktual yang akan segera terjadi, yaitu harpazo atau pengangkatan gelombang pertama, kemudian pengungsian dan juga masa antikris. Jadi lewat kepastian dari surga digambarkan bahwa kepastian itu mirip atau bahkan serupa dengan malaikat yang turun dari surga. Artinya satu kabar, satu pemberitaan yang kebenarannya itu aktual. Maka tiga peristiwa itu terjadi secara serempak dan diberitakan dengan benar. Orang yang mencapai ruang Maha Kudus nanti akan mengalami satu peristiwa dahsyat yang bernama harpazo. Kemudian orang yang rohaninya ruang kudus itu diungsikan atau peugo. Kemudian kanak-kanak rohani nanti masuk masa antikris atau sebagai benih-benih dari wanita yang tertinggal. Ini semua tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, itu yang langsung diangkat atau harpazo. Kemudian yang diungsikan itu juga tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian yang tertinggal itu pun tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian letak dari malaikat yang turun dari surga, yang berwajah seperti matahari, Wahyu pasal 10, ini terjadi sesaat sebelum peristiwa-peristiwa dahsyat tersebut terjadi. Sebelum harpazo itu terjadi, sebelum pengungsian terjadi, sebelum masa antikris terjadi. Jadi malaikat yang turun dari surga yang gambarannya seperti Wahyu pasal 10 ayat 1-4 terjadi sesaat sebelum peristiwa-peristiwa dahsyat yang tadi saya sebut, yang merupakan tiga metode penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan di akhir zaman berdasarkan tingkatan masing-masing jemaat di dalam memperoleh kapasitas dan kualitas rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun ketika tiga metode penyelamatan ilahi itu terjadi, Tuhan Yesus Kristus itu belum datang, saudaraku. Maka peristiwa pemberitaan kepastian mengenai harpazo itu bukanlah hal yang terlarang, karena pada saat harpazo itu Tuhan Yesus belum datang, saudaraku. Wahyu 12 ayat yang ke-5 itu Tuhan Yesus belum datang. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14 itu Tuhan Yesus belum datang. Wahyu pasal 12 ayat 17 itu Tuhan Yesus belum datang. Jadi saat harpazo, saat pengungsian, dan saat masa antikris yang terjadinya adalah bersamaan, itu Tuhan Yesus belum datang. Sebab itu, saudara, nanti akan ada satu kepastian untuk pemberitaan harpazo ini. Pemberitaan harpazo ini, saudaraku, tanda dari kebijakan dan hikmat Tuhan yang luar biasa untuk menyelamatkan umatnya. Kalau kedatangan Tuhan, memang Tuhan nggak mau berbicara, saudaraku. Tetapi tentang harpazo itu, saudaraku, kita akan diberi tanda. Orang-orang kudus yang tidak hidup di dalam kecemaran, orang-orang yang hidup di dalam terang tidak akan menemui hari Tuhan itu seperti pencuri. Kemarin saya sampaikan berulang kali ayat firman Tuhan itu menyampaikan. Bahkan saudaraku,
dengan terang kalau orang-orang kudus, orang-orang yang rohaninya terukur itu akan mendapati hari Tuhan itu tidak seperti pencuri. Saudara, kemudian saat ini yang harus dipahami, yang harus kita pahami, karena saat sore hari ini saya tidak akan menyampaikan terlalu panjang tentang firman Tuhan. Yang harus difahami betul-betul, yang pertama, bahwa berita harpazo itu datang dari surga, bukan karena kabar-kabar dari dunia ini, bukan karena reportase di Amerika, reportase di Ukraina, reportase tentang Iran, reportase tentang Israel, reportase tentang negara-negara di bumi. Saudara, bukan pula berita harpazo itu bukan pula terjadi karena yang disebut sebagai rupa langit. Itu nanti menyangkut kejadian-kejadian misalnya meteor jatuh, saudaraku, itu di dalam bahasa Alkitabnya disebut rupa langit. Tuhan katakan rupa langit kamu bisa membedakan, tetapi tanda zaman kamu tidak. Kepada orang Farisi dan Saduki seperti itu. Saudaraku, jadi bukan pula rupa langit dan kejadian-kejadian di bumi, bentuk langit, bentuk awan, saudaraku, ada yang setiap kali di awan itu membentuk gambaran seperti orang begitu, lalu dikait-kaitkan dengan kitab Wahyu, membentuk seperti bentuk malaikat begitu, saudaraku, apalagi seperti membawa trompet, lalu dikait-kaitkan dengan akhir zaman, saudaraku. Nah, berita harpazo itu bukan terjadi lantaran seseorang mendengar kabar-kabar dari dunia ini, reportase mengenai Rusia, mengenai Gog Magog, reportase mengenai Iran, mengenai Amerika, saudaraku, tidak berdasar oleh karena hal itu, bukan pula karena rupa langit ada meteor jatuh dikaitkan, oh ini Tuhan mau datang. Ada awan membentuk seperti lukisan yang konon disebut sebagai Tuhan Yesus itu, lalu kemudian orang menyimpulkan, wah ini tentunya tanda Tuhan mau datang, saudaraku. Jadi bukan karena berita-berita seperti itu meteor jatuh, bukan pula karena berita gempa, terjadi banyak gempa bumi yang bertubi-tubi atau bahkan mungkin tsunami. Jadi bukan karena peristiwa-peristiwa itu kemudian harpazo itu diberitakan masa antikris, diberitakan pengungsian, diberitakan bukan berdasar hal-hal seperti itu, tetapi betul-betul merupakan kabar yang datang dari surga. Maka saya selalu menyebut di dalam menyampaikan kitab Wahyu, itu yang pertama yang saya kerjakan itu meminta petunjuk kepada Tuhan, berdoa. Kemudian yang kedua, sebagai standar dari apa yang saya sampaikan itu adalah firman Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi di dunia ini mengikuti dari pembukaan rahasia firman itu. Saudaraku, jangan terbalik ya, saudaraku. Saudara, jadi harpazo itu baik orang yang setuju, orang yang tidak setuju, baik ada peperangan ataupun tidak, baik ada bencana ataupun tidak, tetap akan dilaksanakan oleh Tuhan. Bahkan apa yang terjadi di bumi ini sebenarnya sedang mengikuti berita dari surga itu. Saudara, maka ketika saya menyampaikan tentang harpazo, ayo saudaraku, yang tentunya yang harus kita kerjakan adalah membawa api Injil kepada Israel, karena ini merupakan syarat utama. Saudaraku, api Injil kepada Israel, pertobatan Israel itu syarat utama. Kemudian setelah itu akan ada jeda waktu beberapa saat untuk menunggu masa harpazo itu. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6. Kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6 dibaca Ibu Tami. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga,
bersumburkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Amin. Jadi ini saya terangkan lagi. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Ini satu penggambaran, satu pemberitaan yang aktual, yang benar. Itu adalah berita yang turun dari surga. Bukan karena mendengar kabar Ukraina, bukan karena mendengar kabar Irak, Iran, Yordania, saudaraku, bukan karena kabar-kabar lain, tetapi karena memang ini ada berita dari surga. Nah, saudara, terjadinya harpazo atau orang kenal itu sebagai pengangkatan orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus kemudian dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, Wahyu 12 ayat yang kelima. Terjadinya pengungsian atau peogo, Wahyu 12 ayat 6 ayat 14, dan Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, adanya orang-orang yang tertinggal. Itu berita dari surga, saudaraku. Bukan berita yang saya peroleh, yang diperoleh hamba Tuhan melalui karena dengar kabar. Wah, ini dengar kabar ya, misalkan di Iran ada perang, mau menyerang Israel lagi. Negara-negara di sekitar Israel berkumpul mulai mengepung Israel. Bukan karena itu, saudaraku, tetapi memang rahasia tentang harpazo, tentang pengungsian, dan tentang adanya orang-orang yang tertinggal, ini memang sudah kami beritakan, sudah diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Jadi bukan karena saya mendengar berita-berita itu, bait suci Allah yang ketiga sudah mulai jadi, konon kemudian diceritakan lagi lembu merah sudah disembelih. Ya silakan itu, saudaraku, tapi itu tidak menjadi acuan bagi saya untuk menyampaikan tentang harpazo. Melainkan harpazo ini memang satu berita yang saya sampaikan, ini berita ilham dari surga, saudaraku. Yang di dalam memberitakan hal ini saya tidak terpengaruh dengan berita Iran, dengan berita Israel, dengan berita bangsa-bangsa lain, dengan Amerika, dengan perjanjian damai yang konon sudah ditandatangani beberapa saat yang lalu oleh pemimpin-pemimpin besar dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Ini artinya apa? Bahwa berita tentang harpazo, tentang pengangkatan, pengungsian, dan masa antikris itu satu berita yang datangnya dari surga. Bukan karena saya ini pengamat politik, mungkin saudaraku, pengamat peperangan, pengamat ekonomi dunia, kemudian karena saya mengetahui firman Tuhan, saya kaitkanlah pengetahuan saya, reportase saya tentang Israel, tentang Amerika, tentang Ukraina, tentang negara-negara di Timur Tengah, itu saya kaitkan dengan firman Tuhan. Saya tidak begitu, saudaraku. Tetapi apa yang sejak mula ditetapkan oleh Tuhan untuk saya sampaikan, itu konsisten saya sampaikan. Dan justru nanti yang akan mengikuti itu adalah alam raya. Yang akan mengikuti itu adalah gejolak alam raya, gejolak hati manusia, dan apa yang terjadi di muka bumi ini. Jadi, saudaraku, aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Ini artinya hamba-hamba Tuhan, dan teristimewa ini menunjuk kepada hamba Tuhan yang nanti dipakai untuk memberitakan hal itu dengan benar. Jadi kalau menjadi hamba Tuhan, itu sampaikan segala sesuatu yang merupakan berita dari surga. Jangan menjadi reporter perang Israel, reporter perang Amerika, reporter perang Rusia Ukraina, saudaraku, reporter Gog Magog. Kemudian karena kepinterannya dikaitkan dengan firman Tuhan, kemudian jadilah
pengajaran-pengajaran eskatologi yang kebenarannya tidak pernah akurat. Itu karena bukan berita dari surga, tetapi justru berita dari orang itu menyimpulkan sendiri. Wah, ini tanah Gog Magog, ini Rusia mulai bergejolak. Wah, ini akhir zaman mulai terjadi. Nah, ini bukan berita dari surga yang begitu itu, saudaraku. Berita dari surga itu memang sejak awal, saudaraku, ditanamkan, diberikan amanat kepada hamba Tuhan untuk menyampaikannya. Makanya ketika saya menyampaikan Harpazo itu, belum terjadi apa-apa dulu di Israel, saudaraku. Belum ada tanda apa-apa juga di Timur Tengah itu. Saya sejak dulu ketika mengupas tentang Harpazo, tentang 3 metode penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan, saya bukan karena mendengar kabar ini dan itu, kabar Amerika, kabar tentang Israel, kabar tentang Yordania, kabar tentang Iran, Irak, dan lain-lain. Tidak. Kabar tentang bait Allah yang mau dibangun lagi, bukan itu juga, saudaraku. Tetapi memang Tuhan itu memberitakan sesuatu yang harus saya sampaikan. Prinsip ini, saudaraku. Dan itulah wujudnya Harpazo, pengungsian dan masa antikris. Itu nanti akan terjadi, saudaraku, setelah jeda beberapa saat Israel itu bertobat. Saudaraku, kita akan baca di dalam ayat 2 dalam Wahyu pasal 10 tadi. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ya, jadi ini ketentuan yang kedua, sering sudah disampaikan, saya sampaikan. Di dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini berkat kepemimpinannya, saudaraku. Akhirnya kitab yang dahulunya tertutup, yang menunjuk kepada bangsa Israel yang tidak mau terima Tuhan Yesus, akhirnya hatinya terbuka. 7 meterai itu dibuka. Lewat kepemimpinannya Israel dipertobatkan. Kemudian, saudaraku, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut. Ini sudah berulang kali saya sampaikan. Selama tokoh ini memimpin kegerakan, antikris itu nggak akan muncul. Kemudian kaki kirinya di atas bumi. Selama tokoh ini memimpin kegerakan, maka nabi palsu juga tidak akan muncul. Saudaraku, ini sudah saya sering sampaikan. Kemudian juga, saudaraku, kaki kanan di atas laut, kaki kiri di bumi, itu artinya apa? Pelayanannya itu lintas pulau, lintas samudera, lintas benua. Jadi kuat, tidak mudah digoyang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang ketiga. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Terus? Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Amin. Jadi karena begitu aktualnya, di dalam bahasa bagusnya itu pewahyuan, ya saudaraku. Begitu aktualnya pewahyuan ini sehingga betul-betul tidak ada penundaan lagi, saudaraku, karena ini berita dari surga, bukan karena mendengar berita wah ini negara-negara sekitar Israel bergolak, ini tanda akhir zaman, oh ini tanah Rusia sedang bergolak, tanah Gog Magog mulai bergolak, saudaraku, wah ini Amerika mulai menandatangani perjanjian damai. Saudara, saya tidak pernah mengambil rujukan karena peristiwa-peristiwa itu. Tetapi ketika menyampaikan kitab Wahyu, memang sejak dulu saya diberitahu oleh Tuhan tentang tugas saya ini menyampaikan mengenai Harpazo, mengenai pengungsian dan tentang terjadinya masa antikris. Saudaraku, seperti zaman Nuh, saudaraku, berita itu dibawa oleh Nuh, saudaraku. Jadi di Jepang itu tidak ada pemberitaan tentang air bah waktu itu, ya.
Kemudian di Amerika juga nggak ada pemberitaan tentang air bah. Kemudian juga mungkin di daratan lain di Cina sana juga nggak ada. Yang ada cuma di tempatnya Nuh. Ya saudaraku, jadi zaman Nuh berita itu dibawa oleh Nuh. Berita itu saudara bahkan seolah-olah ini menolak hukum alam raya. Nuh itu membuat bahtera pada saat musim kering di dataran yang bukan dataran rendah. Saudaraku, jadi apa yang dibuat Nuh membuat bahtera itu jadi bahan ketawaan, hinaan. Nuh itu dianggap gila. Saudaraku, lah bagaimana tidak saudaraku? Di zaman yang enak, di zaman yang begitu kering, di tempat yang agak tinggi, tidak terlalu rendah, bukan dataran rendah yang rawan dengan banjir, Nuh disuruh membuat bahtera, itu kan diketawakan orang, saudaraku. Nah, seandainya Nuh itu ada di zaman kita sekarang dan saudara tanya, betapa penatnya hatinya Nuh itu, saudaraku. Jadi dia bahkan dihina, dianggap gila. Betapa saat itu andai kata ada psikolog begitu, saudaraku, atau psikiater, Nuh ini mengalami satu tekanan batin yang begitu dahsyat, saudaraku. Tetapi itu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Nuh tetap konsisten menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Satu perintah dari surga, membangun bahtera. Nah, sekarang tentunya saya tidak menyuruh saudara membangun bahtera. Konyol ya. Saya suruh saudara bangun perahu, misalkan ukuran 10 kali 30. Ayo tiap keluarga nanti karena ada air bah di akhir zaman, saudara harus bikin ini perahu-perahu ya. Ya saudara, saya tidak akan menyuruh seperti itu konyol. Jangankan begitu saudaraku, perahu yang besar seperti USS Nimitz yang ukurannya segitu aja, nanti kalau akhir zaman itu terjadi akan tunggang balik, saudaraku. Apalagi perahu yang kecil, apalagi terbikin dari kayu, saudaraku. Saya tidak akan menyuruh saudara bikin itu, tetapi saya akan mengajak saudara membangun iman yang 3 tingkat. Pelataran, kemudian kalau sudah bisa pelataran, ruang kudus. Kalau sudah bisa ruang kudus, maka ruang maha kudus. Itu yang akan menyelamatkan saudara di akhir zaman dari bahaya masa antikris. Saya mengajak saudara untuk membangun imanmu. Iman pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Apapun yang saudara capai, saya nggak akan marah. Saya nggak akan mungkin memarahi orang yang tetap di pelataran. Oh, kamu itu kanak-kanak, terus nggak boleh ibadah, nggak boleh ikut bersekutu. Tidak, saudaraku. Semuanya itu, saudaraku, merupakan bagian dari tubuh Kristus. Meskipun pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus itu semua anggota dari satu kesatuan penduduk surgawi, saudaraku, yang semuanya memiliki tentunya memiliki tingkatan-tingkatan pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan cara menyelamatkannya pun beda. Yang ruang maha kudus langsung harpaso, Wahyu 12 ayat 5. Yang ruang kudus diungsikan, Peogo, Wahyu 12 ayat 6 ayat 14. Kemudian yang kanak-kanak rohani terpaksa tertinggal di masa antikris. Jadi di zaman Nuh, berita dari surga itu yang bawa Nuh. Saudaraku, jadi di Jepang tuh tidak ada dulu berita tentang air bah itu, saudaraku. Nggak sampai mungkin ya, saudaraku. Di Amerika juga tidak. Tetapi Nuh yang membawa tentang berita datangnya air bah itu. Nuh dianggap orang gila, Nuh dianggap orang yang dihina, diketawain orang karena melakukan sesuatu yang seolah-olah bertentangan dengan apa yang terlihat. Saudaraku, jadi ketika menyampaikan sesuatu yang dari surga itu kadang kita, saudaraku, seolah-olah banyak diketawain orang, tidak apa-apa, saudaraku. Tapi kita akan lihat bersama-sama. Nanti justru zaman ini yang akan mengikuti dari apa yang
kita sampaikan. Apa yang terjadi di muka bumi ini yang akan mengikuti pembukaan rahasia firman yang kita sampaikan. Saudara, demikian pula berita Harpaso ini juga bukan berdasar pada kondisi alam, bukan berdasar pada kondisi umat manusia, tetapi merupakan ketetapan Tuhan yang harus saya sampaikan, yang harus hamba-hamba Tuhan sampaikan di akhir zaman. Ada orang yang Harpaso tidak meninggal, itu ada, saudaraku, dan ini harus disampaikan, saudaraku. Nah, pada umumnya orang itu memberitakan akhir zaman, sekali lagi ya, itu berdasarkan pengamatan, berdasarkan liputan, berdasarkan reportase, kemudian kejadian-kejadian yang tengah terjadi dikaitkan dengan ayat-ayat Alkitab. Kemudian lahirlah teori-teori eskatologi yang pada akhirnya salah dan mengecewakan. Kenapa begitu? Karena itu bukan perintah dari surga. Itu tidak dibawa oleh, saya sampaikan seperti tadi, tidak dibawa oleh malaikat yang turun dari surga. Gambarannya seperti itu. Padahal itu menunjuk satu kebenaran firman yang datang dari surga. Nah, kebanyakan orang, kebanyakan pemberita itu menyampaikan lewat dasar-dasar liputan, dasar-dasar reportase, kemudian kejadian-kejadian yang tengah terjadi, saudaraku, kemudian diambil satu teori-teori, makanya nggak benar, saudaraku. Tetapi ketika berita akhir zaman, ketika Harpaso itu diberitakan bukan karena hal-hal tersebut, tetapi dari kehendak roh, maka kitab Wahyu dalam pasal 2 dan pasal 3 itu 7 kali sampaikan dengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang memberitakan akhir zaman, ya saudaraku, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada, berdasarkan reportase liputan, saudaraku, berdasarkan hal-hal yang terjadi, yang dilihat, saudaraku, peristiwa yang ada, itu nanti akan seperti orang Farisi dan Saduki yang pintar membedakan atau menganalisa rupa langit. Artinya apa, saudaraku? Orang Farisi dan Saduki itu pintar menganalisa rupa langit. Langit itu dunia, saudaraku. Artinya segala sesuatu yang terjadi di dunia itu begitu pintar diamati untuk kemudian dicocok-cocokkan dengan firman. Saudaraku, mereka menyimpulkan segala sesuatu detail berdasarkan rupa langit atau berdasarkan keadaan dunia. Rupa langit itu dunia loh, saudaraku. Langit ini masih dunia, saudaraku. Tetapi mereka tidak tahu tentang tanda zaman yang diberikan oleh Roh Kudus, saudaraku. Itu yang kemudian ditegur oleh Tuhan. Matius 16 ayat 1 sampai 4 dibaca Ibu Tami. Matius 16 ayat 1 sampai 4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Terus? Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan terus? Pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Terus? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Ya, jadi orang Farisi dan Saduki itu menyimpulkan segala sesuatu berdasarkan apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi, berdasarkan pengamatan-pengamatan. Saudaraku, beda dengan Nuh, menyampaikan tentang sesuatu yang vital, sesuatu yang penting berdasarkan suara Roh Kudus membangun bahtera. Saudara, mereka berpikir dan membaca bahwa, saudaraku, orang-orang Farisi dan Saduki tadi, mereka itu berpikir dan membaca
bahwa akhir zaman itu merupakan satu yang terjadi dan bisa dibaca melalui rupa langit, melalui rupa bumi, bukan karena rencana dan keputusan dari surga. Saudara, maka di dalam Wahyu pasal 10 itu sesungguhnya nanti, ya ini memang harus saya sampaikan juga ya, menunjuk kepada hamba Tuhan yang hidup, yang menyampaikan segala sesuatu dengan tidak terpengaruh oleh rupa langit, tidak terpengaruh oleh kabar-kabar tentang perang, tidak terpengaruh dengan meteor jatuh, tidak terpengaruh oleh berita wabah, tidak terpengaruh oleh gempa yang terjadi di mana-mana, tidak terpengaruh oleh kabar tentang peperangan yang terjadi akibat bangsa melawan bangsa maupun kerajaan melawan kerajaan. Saudara, Wahyu pasal 10 itu hamba Tuhan yang justru tidak terpengaruh dengan berita-berita itu, tetapi adalah hamba Tuhan yang teguh menyampaikan berita harpaso, pengungsian, dan masa antikris karena Roh Kudus nggak peduli. Saudaraku, sedang terjadi apa di Timur Tengah nggak peduli, tapi karena memang sudah waktunya. Seperti Nuh, saudaraku, karena memang sudah waktunya harus bikin batra, maka tetap bikin, nggak peduli mau apa kata dunia. Saudaraku, jadi di akhir zaman hamba-hamba Tuhan itu harus mendengar suara Roh dan suara firman yang benar-benar lurus. Kita akan membaca, saudaraku, ini satu kisah ya, kisah tentang Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus Kristus. Ini di dalam Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. Ini saya terangkan dulu ya, saudaraku. Jadi ini ceritanya begini, saudaraku. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. Tuhan Yesus itu mengadakan satu acara bareng-bareng dengan Yohanes Pembaptis, saudaraku. Dan kemudian menimbulkan pertanyaan di antara mereka sendiri, saudaraku. Yohanes Pembaptis itu mengadakan acara di atas, di hulu sungai Yordan. Kemudian Tuhan Yesus itu di bawahnya. Saudaraku, ini peristiwanya luar biasa. Kita akan baca ya. Saudaraku, kita akan baca Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Ya, jadi Tuhan Yesus juga aktif di dalam pembaptisan. Kemudian 23. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Amin. Jadi ini antara Tuhan Yesus yang ada di Yudea. Yudea itu, saudaraku, sebelah selatan ya, dekat dengan Laut Mati. Sementara Yohanes Pembaptis itu berada di Ainon, itu sebelah utara, saudaraku. Jadi setelah kan sungai Yordan itu mengalir dari Bukit Hermon, kemudian turun ke Danau Galilea, kemudian ke selatan, akhirnya ke tempat Yohanes itu sering membaptis, itu disebut dengan Ainon itu, saudaraku. Kemudian disitulah Yohanes dan para pengikutnya mengadakan acara besar baptisan. Kemudian di bawahnya itu, saudaraku, di aliran bawahnya lagi itu ada Tuhan Yesus dan murid-murid yang baptis juga, punya acara juga. Tidak apa-apa, saudaraku. Ini mengandung apa atau saudaraku, artinya kita itu harus punya kebesaran hati seperti juga Yohanes Pembaptis. Kalau ada teman kita berkembang itu ya biar jangan kita menjadi iri, saudaraku. Bahkan Yohanes Pembaptis itu rela, saudaraku, menjadi semakin kecil, tetapi Tuhan Yesus yang dibaptis itu menjadi semakin besar. Saudaraku, bukan kemudian Tuhan Yesus mentang-mentang yang baptis itu Yohanes Pembaptis, kemudian Yohanes Pembaptis nggak mau
Itu kan dulu yang baptis aku harus lebih hebat. Nggak begitu, saudaraku. Yuk dilanjut. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Terus? Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang pengujian. Iya. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Iya, jadi ini ada satu acara ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu acaranya di dekat hulu sungai sana, kemudian Tuhan Yesus itu acaranya di dekat sungai yang sebelah dekat kepada Laut Mati itu, saudaraku, di Yudea. Kalau Yohanes Pembaptis itu di Ainon, masih dekat di Danau Galilea, saudaraku. Jadi sama-sama mengadakan acara dan acaranya rohani semua, saudaraku. Dan ini bukan menjadi masalah bagi Yohanes Pembaptis dan juga bagi Tuhan Yesus, saudaraku. Lanjut. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Nah, ini jawaban dari seorang bapak rohani, pemimpin rohani yang baik. Kalau ada dulu yang dibaptis itu malah sukses di bawah kok mengadakan acara, ya biar enggak apa-apa. Tidak ada, malah Yohanes Pembaptis bilang begini, saudaraku, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudara, akhir tahun saya ingatkan ya, yang mau ikut ke Jogja untuk fellowship raya, fellowship internasional, ya tidak besar sih, saudaraku, ini kecil-kecilan saja, tetapi sudah bisa disebut internasional karena yang ikut dari berbagai negara. Persiapkan mulai sekarang mungkin transportasinya, karena nanti di akhir tahun ini pasti transportasi padat ya. Persiapkan mulai sekarang. Juga yang mau cuti juga persiapkan dengan baik supaya nanti pada waktu pelaksanaan saudara sudah tidak menjadi bingung. Saudara yang bisa datang itu dikaruniakan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kalau saudara tidak mendapat restu dari surga, susah. Ada saja nanti alasannya, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Iya, ini begitu bijaknya Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus. Saudaraku, dia memberi kesempatan pada Tuhan Yesus ini untuk berkembang, karena dia tahu melalui kepemimpinan Tuhan Yesus ini nanti akan berkembang luar biasa. Keselamatan, baptisan terjadi di mana-mana, bahkan nanti seluruh penjuru bumi itu diselamatkan. Lanjut. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Terus. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Iya, 30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini pemimpin yang baik, saudaraku, memberikan kesempatan untuk orang yang dipimpinnya itu tumbuh. Saya senang kalau di antara saudara itu tumbuh, bisa menggembalakan banyak jemaat, itu senang saya itu, saudaraku. Senang, sukacita, penuh. Kemudian terus, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ya, saya beritahu saudara, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Artinya apa, saudaraku? Berita dari surga itu nanti akan melampaui segala sesuatu. Tetapi orang yang memberitakan segala sesuatu berdasarkan apa yang terjadi di bumi, bercerita tentang bumi, bercerita tentang perang Iran, Israel, perang
Amerika, Rusia, kemudian mengambil kesimpulan menciptakan satu teori-teori, saudaraku, mereka berkata-kata tentang bumi. Tetapi saudaraku, kita sebagai orang yang oleh kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita dipercaya untuk menyampaikan berita tentang Harpazo. Ini kasih kemurahan Tuhan, kita harus sampaikan bukan berdasar hal-hal itu, tetapi kita berdasar kebenaran Tuhan. Ayat 32, Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. ya, seperti nasibnya Nuh. Terus, Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. terus, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. amin. Saudaraku, jadi kabar tentang perang, kabar tentang gempa, kabar tentang nabi palsu, saudaraku, itu nanti akan jadi trending topik, saudaraku. Tetapi di dalam kesemuanya itu, kita tidak akan mengambil itu sebagai rujukan. Kita tetap berdasar dari apa yang diputuskan di surga, dan itu tertulis di dalam firman Tuhan, dan itu akan sinkron dengan firman Tuhan. Ayat terakhir kita akan membaca Matius pasal 24 ayat 3-14. Matius 24 ayat 3-14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Terus, Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? terus, Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. ya, ini mereka yang membawa berita yang berbicara tentang hal-hal dunia, itu mereka membaca, bahkan menafsirkan, mengartikan kitab Wahyu itu menurut hal-hal yang terjadi di dunia. Terus, Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. ya, terus, Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. terus, Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. terus, Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. terus, Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. terus, Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. amin. Saudaraku, jadi justru pada orang-orang yang mengambil kesimpulan tentang teori eskatologi itu menurut kabar-kabar, saudaraku, itu nanti Tuhan akan datang seperti pencuri. Tetapi kepada orang yang dia menerima segala sesuatu yang datang dari surga, Tuhan itu tidak datang seperti pencuri. Maka ada berita apa saja toh, saudaraku, perang di mana kayak, saudaraku, mau meluncur rudal seperti apa, saudaraku, ada bencana gempa seperti apa, tsunami seperti apa, saya tuh nggak pernah kemudian takut, kemudian menjadi ciut. Ada wabah yang begitu ganas, saya nggak takut, saudaraku. Dan kita akan tetap maju sampai merebut kemenangan seperti apa yang difirmankan melalui firman Tuhan. Kita sudah melakukan beberapa hal yang kiranya membuat hati Tuhan berkenan. Kita akan terus di dalam
mengikut firman Tuhan dan setia di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.